Perkenalkan, nama saya Sarmauli Sinaga dari kelompok satu. Saya akan menjelaskan materi kelompok satu, yaitu mengenai beberapa hal yang melandasi layarnya Undang-Undang Pelayanan Publik, di antaranya pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik, maksud, tujuan, asas-asas, ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik, peran Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Yang pertama, beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik. Beberapa faktor yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi kewajiban negara untuk melayani. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara melalui pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik bertujuan untuk menegaskan kewajiban negara dalam hal ini. Yang kedua, harapan masyarakat yang meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, harapan akan pelayanan publik yang berkualitas juga meningkat. Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi harapan tersebut dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian hukum. Untuk memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dalam pelayanan publik, serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan terukur. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan. Undang-Undang Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti kepentingan umum, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Hal ini juga mencakup upaya untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang adil dan efisien. Kita masuk pada pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip, hak, kewajiban, serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara, pemerintah, dan/atau badan hukum lainnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Pokok-pokok pikiran utama undang-undang ini meliputi: yang pertama, negara berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik yang baik. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan publik harus membangun kepercayaan masyarakat serta mempertegas hak dan kewajiban semua pihak terkait. Yang ketiga, diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk menjamin kualitas, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan publik. Kita masuk pada maksud, tujuan, asas-asas ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik. Maksud dan tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 2, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3, tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum, pemerintahan, dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asas Pasal 4. Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan, perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketetapan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup. Pasal 5. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal, komunikasi, dan informasi lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, dan perbankan, hubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang B. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha
yang modalnya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan C. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelayanan atas jasa publik sebagaimana maksud pada ayat 3 meliputi A. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. B. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan C. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang ketujuh, pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Peran Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia atau ORI adalah lembaga negara independen yang berperan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Peran utama Ombudsman meliputi yang pertama, pengawasan dan penegakan hukum. Ombudsman menerima dan memeriksa laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi atau penyimpangan prosedur, penundaan, penolakan tidak beralasan, pungutan liar, perilaku tidak sopan dalam pelayanan publik. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ombudsman membuka akses informasi publik mengenai kinerja penyelenggara layanan publik sehingga masyarakat dapat memantau dan meminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan. Ombudsman memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki maladministrasi yang ditemukan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan maladministrasi sehingga masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Rekomendasi Ombudsman mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat.